Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara penyuntikan insulin dengan menggunakan insulin pen. Kalau dulu kita menggunakan menyuntik insulin dengan menggunakan spuit satu seperti ini, ya, tetapi 0,5 ya, 0,5 seperti ini, tetapi kita sudah tidak menggunakannya karena ini sudah tidak digunakan. Nah, sekarang lebih praktis itu menggunakan insulin pen, ya, insulin injection pen yang seperti ini. Nah, di sini dikatakan bahwa pemberian insulin ini melalui injeksi subkutan, ya, injeksi subkutan yaitu di bawah kulit, ya, di mana pemberian insulin ini melalui suntikan dilakukan pada beberapa daerah. Nah, daerah-daerah yang bisa dilakukan penyuntikan insulin itu akan saya perlihatkan di sini. Jadi yang bisa dilakukan penyuntikan insulin itu di daerah abdomen, ya, di sini sekitar 2 cm ya di luar pusar. Nah, ini daerah seputar ini itu bisa dilakukan insulin dan ini daerah yang paling baik, ya. Cara itu nanti berputar. Jadi misalnya Anda injeksi di atas, nanti pindah agak ke kanan, terus ke samping, terus ke bawah, mutar seperti itu. Jadi tidak fokus di satu tempat, karena kalau fokus di satu tempat itu bisa menyebabkan komplikasi, itu perubahan tekstur kulit, ya, atau juga bisa mungkin paling buruknya adalah infeksi. Jadi harus memutar, tetapi itu sangat jarang terjadi. Kalau Anda misalnya tidak bisa menjangkau daerah sini, itu bisa di daerah lengan atas di sini, ya. Terus ada juga di daerah paha di sini, ya, bisa juga di daerah bokong. Nah, ini daerah-daerah yang bisa dilakukan penyuntikan insulin. Tujuan penyuntikan insulin yaitu adalah untuk membantu, ya, memberikan hormon insulin, karena biasanya pada pasien diabetes mellitus, terutama pasien diabetes mellitus tipe 1 itu sangat ketergantungan dengan insulin. Sedangkan pasien diabetes mellitus tipe 2 itu juga ada yang menggunakan insulin, ada yang menggunakan obat. Jadi suntikan insulin ini bisa digunakan pada pasien diabetes tipe 1 ataupun diabetes mellitus tipe 2. Ya. Seperti itu. Jadi agar mencapai batas kadar glukosa darah yang normal ataupun sesuai target, ya, seperti itu. Nah, untuk persiapan, yang pertama salam terapeutik, ya, yang kedua jelaskan kepada pasien tentang prosedur, jelaskan tentang alat-alat yang bahan digunakan, dan siapkan tempat tidur dan posisi yang nyaman bagi klien. Alat yang digunakan di sini seharusnya kita punya baki. Ini video ini saya buat di rumah karena sekarang kita belajar via daring atau online, jadi kita tidak bisa ke lab, ya. Jadi yang pertama itu harusnya ada baki yang berisi, ya, ada baki yang berisi ini injection insulin pen, ya, yang di dalamnya sudah ada insulinnya. Ini sebenarnya sudah habis, tapi kalau insulin yang asli itu dia full sampai di sini, ya. Terus beserta jarumnya itu biasa menggunakan jarum yang 4 mm. Kalau kelihatan tulisannya di sini, ya, jarum yang 4 mm ini jarumnya disposable, sekali pakai, ya. Terus ada bengkok untuk tempat sampah, ya, harusnya ada bengkok. Terus status, ya, atau buku suntikannya itu dia setiap berapa kali dan dosisnya berapa kalau di rumah sakit. Kalau di rumah mungkin pasien punya sampiran, ya. Terus ada handscoon dan ada kapas alkohol. Oke. Nah, lanjut prosedur kerja. Oke, sekarang kita ke prosedur kerja. Yang pertama, ya, seperti biasa, ya, kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa, ya, sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, memberitahuan kepada dan menjelaskan kepada pasien, ya, terkait tindakan yang akan dilakukan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Nurse Ahmad, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapak mendapatkan jadwal, yaitu untuk melakukan suntikan insulin.
Suntikan insulin ini bertujuan untuk menurunkan kadar gula Bapak karena Bapak kadar gulanya tinggi. Nanti akan disuntikan di daerah, bisa di daerah perut, daerah lengan, atau daerah paha, atau daerah bokong. Tapi paling bagus itu daerah perut. Rasanya itu tidak terasa sakit. Kalaupun sakit sangat minimal sakitnya. Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Oke, saya bersedia, pasiennya bersedia. Lanjut. Kita menyiapkan obat ya, kita menyiapkan obat dan dosis ya. Jadi anggaplah di sini pasiennya itu setelah kita cek di statusnya ya, ternyata pasiennya misalnya dosisnya itu sekitar 10 unit. Nah, kalau 10 unit teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada tulisan di sini. Nah, tulisan ini itu menandakan berapa unit yang akan kita berikan. Kita nanti mutarnya di sini, mutarnya ke arah sana ya. Nah, jadi kita mutar, nanti di sini akan bunyi klik 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 klik. Ini bisa berbunyi. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak bisa melihat angka itu bisa, kan nanti harusnya pasien itu mandiri di rumah. Jadi untuk yang tidak bisa melihat angka itu bisa menghitung berapa kali bunyi klik. Kalau misalnya 10 unit berarti dia diputarnya itu 10 kali. Jadi bunyinya itu 10 suara juga yang keluar, 10 klik ya. Nah, ini diputar, ini nggak bisa diputar karena isinya sudah habis. Kalau isinya sudah ada, ini bisa diputar sampai 10 kali. Jadi ini diputar aja sampai angka 10. Nanti oke, sudah siap 10 unit. Terus kita harusnya tadi ya kita siapkan ini. Terus kita pasang nanti ininya, ini jarumnya ya. Di sini seperti ini harusnya tadi tertutup. Kita buka saja ini seperti ini ya. Nah, ini jarumnya di dalam sudah kelihatan. Terus kita masukkan insulin pennya, lalu kita putar seperti ini. Nah, ini sudah siap seperti ini. Lalu kita tutup. Ini nggak bisa ditutup lagi ya. Ini sudah siap, kita bawa ke pasien. Tadi dosisnya juga sudah ada, ininya juga sudah ada ya. Nah, sekarang kita ke pasien. Nah, kita membawa alat-alat yang kita sudah bawa ya. Oke, kita datang ke pasien. Permisi Pak, sesuai kontrak tadi bahwa kita akan melakukan penyuntikan insulin sebesar 10 unit kepada Bapak. Oke, saya atur posisinya, saya tutup. Oke, prosedur berikutnya adalah setelah kita menyiapkan obat dan membawa alat ke dekat pasien, selanjutnya kita memasang sampiran. Jadi kita tutup karena kita akan membuka pakaian pasien walaupun hanya di abdomen atau di daerah lainnya, kita menjaga privasi. Jadi kita tutup sampiran. Setelah itu kita mencuci tangan ya. Setelah mencuci tangan kita membebaskan daerah yang ingin disuntik. Misalnya di daerah abdomen sini kita bebaskan. Permisi ya Pak, saya buka bajunya sedikit ya. Seperti ini. Setelah itu kita memakai handscoon. Handscoonnya cukup handscoon yang bersih. Oke, setelah memakai handscoon kita mendesinfeksi daerah kulit pasien dengan menggunakan kapas alkohol. Jadi misalnya kita mau injeksi di daerah di sini atau di sini misalnya ya, kita desinfeksi, jangan terlalu dekat ke umbilikus. Kita desinfeksi seperti ini. Setelah kita desinfeksi, tunggu sampai kering. Setelah itu ya kita membuang kapas alkoholnya ke dalam bengkok. Selanjutnya kita ambil pennya ya. Pennya seperti ini ya. Tetapi ini akan saya buka. Ini kalau dibuka jarumnya modelnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini jarumnya sangat kecil ya. Seperti itu. Tapi nanti ketika saya menginjeksi, karena ini orang coba, saya akan menutup jarumnya ya. Seperti ini modelnya. Oke. Selanjutnya setelah kita mengambil obat, cara pegang obatnya itu ya, cara pegang obatnya itu
seperti ini ya, cara megangnya seperti ini. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini kita kaget, suatu saat kita bisa memencet obatnya keluar. Jadi cara pegangnya seperti ini, nanti menusuknya itu sudutnya itu adalah 90 derajat seperti ini. Jadi sejajar antara kulit ya, antara kulit dan membentuk sudut 90 derajat dan pennya. Jadi cara pegangnya seperti ini ya. Terus kita regangkan abdomennya seperti ini, tidak dicubit ya, tetapi kalau dulu memang dicubit ya, tapi sekarang itu karena kita menggunakan pen, kita cukup meregangkan saja seperti ini. Lalu kita siap seperti ini. Jangan lupa ini dibuka kalau pada pasien asli ya, ini diregangkan seperti ini ya. Lalu kita membentuk sudut, menginjeksi sudut 90 derajat itu seperti ini. Jadi kita langsung tusuk ya, seperti ini. Lalu setelah kita tusuk, baru tangan kita pindah ke atas, injeksi sampai bunyi ya, dan sampai tidak bisa lagi tertekan ya. Jadi sampai habis sesuai dosis, dan di sini sudah menunjukkan angka 0, berarti seluruh obatnya sudah masuk. Jadi kita tekan seperti ini terus sampai habis, tunggu sebentar ya, masih diregangkan. Setelah dimasukkan semua, tunggu sampai sekitar 5 sampai 10 detik, lalu kita lepaskan dan angkat. Jangan tangannya masih seperti ini, kita angkat. Setelah itu kita lepas ya, tidak usah dimasaj atau diberikan lagi kapas alkohol. Setelah itu jangan lupa ini nanti jarumnya dibuka seperti ini ya, dibuang ke dalam safety box seperti itu. Selanjutnya kita rapikan pasien dan membawa alat-alat ke tempatnya, lalu kita catat dan dokumentasikan tindakan yang kita berikan ya. Hati-hati ya, kewaspadaan pada pasien anak-anak ya, karena umumnya biasanya dosis anak-anak itu sedikit, dan hati-hati juga pada pasien-pasien lainnya itu terjadi hipoglikemia ya pada pasien-pasien lansia, karena mungkin kalau hipoglikemia bisa sampai kesadaran menurun, tapi setelah pemberian obat ini silakan dievaluasi kembali pasiennya. Oke, itu saja untuk video terkait pemberian insulin. Sebenarnya nanti pasien diharapkan itu bisa mandiri di rumah. Jadi kalau dia selanjutnya pakai insulin terus, itu kita mengajarkan pasien agar bisa menyuntik sendiri di rumah. Kalau menyuntik sendiri di rumah, pasien sebenarnya tidak perlu pakai handscoon. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like kalau Anda suka, dan boleh dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe. Salam dari Jamal Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.